Indonesia tengah marak diserang dari sisi siber. Kali ini, wali data yang menjadi korban adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Peretas dengan nama akun Bejorka kembali beraksi. Sebanyak 105 juta data pribadi masyarakat Indonesia ditawarkan dengan harga $5.000 Amerika atau sekitar 74,4 juta rupiah. Bejorka menjelaskan data yang dijual berupa NIK, nomor KK, nama lengkap, dan alamat domisili. Menanggapi kasus tersebut, Komisioner KPU Betty Idrus melalui keterangan tertulis menyatakan bahwa data tersebut bukan berasal dari KPU. Hal ini berdasarkan dari pengecekan terhadap setiap isi data dari elemen di forum underground tersebut. Untuk itu, KPU akan menggandeng pihak kepolisian guna mengusut tuntas kasus tersebut. Sementara itu, pakar keamanan siber Ardi Suteja meyakini jika data itu memang milik KPU. Kalau kemarin bicara bocor di KPU, saya sih nggak heran. Ini kan masalah lama, bocornya udah lama. Kasus lama ini ya kalau mau kita jujur ya harus melihatnya dari kasus IKTP. Yang ditangkap, diadili adalah pelaku korupsinya. Tapi data yang bocor itu gimana? Yang data disalin itu siapa yang sekarang menguasai? Kalau namanya data disalin kan berarti bisa digandakan. Itu yang jadi masalah. Ya ini udah dari bertahun-tahun kan kewajiban harus berbagi data pemilih tetap itu dengan kontestan. Nah, ketika data itu dibagi dengan kontestan ya, kita kan nggak tahu dibaginya dalam bentuk apa. Nggak mungkin dalam bentuk hard copy, nggak mungkin kan, pasti soft copy kan. Sekian banyak ya. Kedua, nah siapa yang bisa menjamin soft copy-nya tidak digandakan oleh kontestan? Tidak ada kan. Dan tidak ada mekanisme keterbukaan ya, transparansi untuk mengaudit, memeriksa, nggak ada. Lebih lanjut, Ardi Suteja menjelaskan, jika dikaitkan dengan agenda politik dan demokrasi, data pribadi yang bocor bisa digunakan untuk mengarahkan dan memanipulasi pandangan politik seseorang. Ardi mencontohkan kasus Cambridge Analytica dan Brexit. Dan hanya perlu tiga elemen yang kita sebut dengan PII ya. PII itu singkatan dari Personal Identifiable Information atau data pribadi ya. Itu hanya 3. Nama lengkap sesuai dengan akte kelahiran ya. Alamat domisili sesuai dengan kartu tanda penduduk ya. Dan satu lagi adalah terkait dengan nomor induk pendudukan atau kalau di Amerika itu disebut dengan SSN, Social Security Number. 3 itu ada cukup, mereka sudah bisa masuk ke berbagai tempat di mana yang menyimpan data-data lebih lengkap ya, lebih dari 3 itu. Tiga data itu saja sudah memungkinkan bagi seorang peretas ya, kelompok peretas atau mereka yang memang punya agenda besar ya di dalam kita nggak tahu agendanya, dia bisa udah melakukan profiling dengan hanya bermodalkan 3 unsur data tersebut. Sebagian kasus peretasan yang terjadi akhir-akhir ini banyak menimpa lembaga pemerintahan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa lembaga pemerintahan justru terlihat lemah dalam hal keamanan siber? Secara umum, sebenarnya BSSN telah mengeluarkan pedoman teknis, yaitu Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 mengenai standar pengamanan sistem informasi instansi pemerintah. Sayangnya, tingkat kepatuhan terhadap aturan ini diakui memang masih kurang. Ya, ini yang masih kurang ya, Mas Dana. Ini yang masih kurang gitu kan, dipatuhi oleh teman-teman gitu ya di organisasi-organisasi. Makanya BSSN selalu mengharapkan untuk hal ini dipatuhi gitu ya. Karena kondisinya kan seperti ini gitu kan. Jangan sampai misalkan kalau nggak dipatuhi kan jadi susah. Misalkan tadi kalau kita mau mengecek misalkan kita kena insiden, kan kita ceknya dari misalkan lognya gitu. Kalau mereka nggak mematuhi, ya kita minta lognya aja, lognya nggak ada gitu ya, catatannya nggak ada. Jadi seakan-akan pintu kita buka gitu ya, tapi tidak disediakan misalkan satpam atau buku tamu. Jadi kita nggak tahu siapa yang masuk, siapa yang keluar kan. Gitu. Makanya compliance itu terhadap standar atau kepatuhan terhadap standar selalu kita dorong gitu kan kepada teman-teman gitu kan di instansi, teman-teman di private, institusi yang melayani publik, gitu kan, institusi-institusi yang melayani kepentingan masyarakat, itu kita dorong gitu ya, supaya ini loh ayo kita terapkan bareng-bareng gitu, karena resikonya nanti
menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas gitu kalau kita tidak taati. Saat ini Indonesia tengah menanti pengesahan RUU PDP yang dikabarkan telah selesai dibahas oleh DPR. Diharapkan aturan baru ini akan mampu membentengi kita dari maraknya kasus peretasan data pribadi. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.